Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Pada siang ini saya ingin mengambil judul mengenai peluang trading di awal bulan Agustus 2021. Nah, bersama saya Rudi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Oke, sebelum kita melihat ke pergerakan market di MetaTrader, kita lihat dulu nih kalender ekonomi ya. Kalender ekonomi di minggu ini, mulai hari ini ya, hari Kamis, tanggal 5 Juli 2021. Untuk nanti sesi perdagangan Eropa, hari ini sudah masuk ya, sesi perdagangan Eropa sudah mulai jalan. Nanti jam 15.30, ini bagi Anda yang bertransaksi mata uang dari negara Inggris, pound sterling, 15.30 waktu Indonesia bagian barat akan dirilis indeks manajer pembelian konstruksi atau PMI konstruksi. Diprediksi untuk PMI bulan ini turun ya dari 66,3 ke 64,0. Nah, tapi untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 15:30 waktu Indonesia bagian barat karena ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi bagi Anda yang saat ini mempunyai open posisi pound sterling, entah itu pound sterling USD, pound sterling yen, pound sterling Aussie, diperhatikan nanti pergerakan market jam 15:30 waktu Indonesia bagian barat. Dan menjelang malam nanti yang sangat dinantikan oleh investor atau pelaku pasar seluruh dunia yaitu keputusan atau kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris atau BOE, Bank of England. Nah, yang diperhatikan di sini adalah jumlah apakah Bank Sentral Inggris akan mengurangi pembelian aset atau menambah atau masih sama pembelian asetnya, yaitu sebesar 875 miliar pound sterling. Nah, itu yang akan dicermati di situ. Untuk suku bunga diperkirakan masih sama, yang nanti akan dirilis jam 18.00 waktu Indonesia bagian barat atau jam 6 sore ya. Jam 6 sore waktu WIB. Untuk suku bunga kemungkinan masih sama. Jadi Bank Sentral Inggris masih cukup nyaman ya, cukup nyaman dengan suku bunga 0,10%. Nah, ini yang membuat suku bunganya masih bertahan cukup lama dan dipertahankan oleh Bank Sentral Inggris. Dan hasil rapat nanti juga akan dirilis ya, hasil rapat akan dirilis jam 6 sore juga, 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Laporan inflasi juga akan dirilis, kemudian jumlah suara terbanyak dari anggota pengambil kebijakan di Bank Sentral Inggris juga nanti akan dihitung, itu juga sama jam 18.00 saat yang bersamaan. Nah, jadi bagi Anda yang saat ini memiliki open posisi yang berkaitan dengan mata uang Inggris atau pound sterling, harap berhati-hati, diperhatikan untuk jumlah ketahanan modal Anda. Khawatirnya kalau market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu yang sangat apa ya, sangat menyakitkan biasanya seperti itu. Kalau berlawanan, kalau searah sih nggak masalah, kita nggak usah cerita lah ya. Nah, kalau yang berlawanan, nah apa yang harus kita lakukan juga itu perlu apa ya, risk management, money management harus Anda terapkan, harus Anda gunakan. Nah, seperti itu. Oke, jam 18.00 nanti mata uang Inggris atau pound sterling akan diuji oleh kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris. Kemudian untuk sesi perdagangan Amerika, nanti dari negara Amerika juga akan merilis data ekonomi yang tidak kalah pentingnya, yaitu klaim pengangguran.
Nah, untuk jumlah klaim pengangguran di minggu ini diperkirakan turun sekitar 384.000 dari minggu kemarin, itu sekitar 400.000 diperkirakan minggu ini turun sekitar 16.000 ya, 16.000 jumlah klaim. Jadi kalau memang benar-benar turun, apa namanya, angka klaim pengangguran di minggu ini benar-benar turun, nah itu penguatan untuk US dollar. Nah, karena tadi malam pidato atau komentar dari salah satu pembuat kebijakan Bank Sentral Amerika, Florida, itu juga nadanya bernada hawkish. Jadi hawkish itu penguatan untuk USD. Dan di saat yang bersamaan, semalam juga data ekonomi dari Amerika, ISM non-manufaktur, di luar dugaan, angka aktualnya naik cukup 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 lumayan lah, lumayan banyak. Dari bulan kemarin sekitaran 60 dan di eee, bulan ini itu naik ke 64. Nah, bulan kemarin 60,1 ya, 60,1 dan di bulan ini naik ke 64,1. Nah, sehingga membuat harga, apa namanya, mata uang dolar Amerika atau indeks dolar mengalami penguatan yang cukup lumayan tajam sekali. Nah, didorong oleh dua dua, fundamental, yaitu komentar dari salah satu pejabat Bank Sentral Amerika dan ISM non-manufaktur. Kemarin juga dirilis ADP non-farm ya. ADP non-farm juga hasilnya kurang begitu bagus, jadi sempat US dollarnya melemah dulu tuh ceritanya. Nah, jam 7.15 US dollarnya melemah dulu, harga emas pada naik ya, harga emas, pound sterling, euro menguat, Aussie, yen, nah, menguat semuanya. Nah, setengah jam 9 malam gantian melemah. Jadi kemarin kalau kita lihatnya nanti di emas itu kelihatan sekali harganya habis naik terus turun. Pound sterling, euro juga sama. Nanti akan kita cek ke MetaTrader ya untuk kita lihat peluang di hari ini. Kemudian, eee, nanti malam juga ada pidato juga atau pers conference dari salah satu pejabat bank sentral, Amerika. Oh ya, klaim pengangguran dirilis jam 19.30 ya, 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Di saat yang bersamaan juga akan dirilis neraca perdagangan, ekspor impor juga dirilis jam 19.30. Kemudian untuk besok, hari Jumat tanggal 6 Januari, Agustus, tanggal 6 Agustus 2021, eee, investor, apa namanya, akan melihat angka non-farm payroll dari Amerika. Untuk non-farm di bulan Juli ini diperkirakan naik dari bulan kemarin 850.000, diperkirakan untuk bulan ini sekitar 870.000. Nah, cuman aktualnya kita nggak tahu nih apakah ikut turun seperti ADP non-farm atau justru malah naik, kebalikannya dari ADP non-farm yang semalam dirilis ya, malam dirilis, nah gitu. Kemudian untuk jumlah pengangguran juga dirilis besok di saat yang bersamaan non-farm payroll, kemudian tingkat pengangguran juga dirilis. Tingkat pengangguran di Amerika diperkirakan turun dari 5,9% ke 5,7%. Jadi ada penurunan sekitar 0,2%. Itu penurunan yang lumayan lumayan banyak lah ya, lumayan banyak. Tapi aktualnya apakah benar-benar jumlah penganggurannya memang bisa ditekan di tengah kondisi pandemi COVID varian Delta yang juga melanda di negara Amerika, apakah berhasil menurunkan pengangguran atau justru malah sebaliknya. Nah, itu nanti akan
besok akan dirilis bersamaan dengan non-farm payroll. Nah, seperti itu. Nah, untuk non-farm payroll besok seperti biasa kita ada live trade ya, live trading. Jadi bagi teman-teman trader dari seluruh Indonesia yang saat ini lagi online di channel YouTube GK Invest Semarang juga klik meeting. Besok kita ada acara live trade sambil kita melihat pergerakan non-farm payroll. Apakah penguatan untuk US atau justru malah pelemahan untuk US dollar. Itu wajib kita lihat lah ya, wajib kita lihat. Gitu. Nah, itu data ekonomi penting yang kita perhatikan di minggu ini, di sisa minggu ini, hari ini sama besok ya, untuk minggu pertama di bulan Agustus. Oke, mungkin kita langsung lihat di, apa namanya, chart. Kita cek dulu, bentar. Oke, bagi Anda yang, eee, apa, belum menjadi nasabah GK Invest, bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang untuk mencoba demo akun atau Anda ingin mencoba MetaTrader 5 dari GK Invest, silakan Anda bisa menggunakan atau mendaftar di demo akun lewat tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan kita pandu bagaimana caranya, membuat demo akun. Kemudian di minggu ini kebetulan kita juga ada reward ya, reward, apa namanya, mega mega reward 2021. Hadiahnya banyak sekali, hadiah tanpa diundi. Ada motor, ada mobil, kemudian ada emas, ada iPhone 12 Pro Max, kemudian juga ada handphone, dan masih banyak hadiah lagi yang lainnya yang bisa kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dipandu cara bikin demo akun, kemudian kalau Anda ingin membuat real akun juga, nanti akan dipandu oleh tim marketing dari GK Invest cabang Semarang. Kemudian bagi Anda yang suka transaksi dalam jangka, apa ya, medium atau dalam jangka panjang, suka menyimpan posisi dalam jangka panjang. Nah, ini kita ada promo juga, yaitu bebas biaya menginap bagi Anda yang membuat akun di bulan Agustus atau di bulan ini. Nah, itu silahkan dimanfaatkan dengan masuk minimal $500 atau Rp5.000.000. Nah, nanti Anda akan mendapat fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini bagi Anda yang biasanya memperhitungkan biaya menginap atau swap atau interest rate atau rollover, namanya banyak sekali, yang penting artinya sama, yaitu biaya menginap. Nah, gitu aja ya. Itu silahkan Anda menghubungi tim marketing, gimana caranya agar saya bisa mendapatkan fasilitas tersebut, agar saya bisa mendapatkan peluang untuk di Mega Rewards, silahkan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Oke, kita langsung, lihat di MetaTrader. Sebentar, MetaTrader-nya saya lepaskan dulu. Nah, kita cek di beberapa instrumen. Nah, ini instrumen untuk yang di emas ini saya pakai chart harian ya, chart daily. Nah, di chart daily, untuk level 38,2%, jatuhnya di 8.13 juga sudah dilewati kemarin, beberapa hari yang lalu juga sempat kelewat, tapi kemudian kembali lagi turun, dilewati kembali, dan resisten yang cukup kuat berada di 18.33. Itu pas di level Fibonacci 50%. Nah, sekarang sudah market bergerak di bawahnya 18.33. Kita lihat untuk secara jangka menengahnya. Nah, area buy, mungkin Anda bisa menempatkan untuk area buy itu berada di kisaran, ini ada 2 kali ya, beberapa 1, 2, 3, 4, ada 4 kali nih. 4 kali di 61,8 yaitu di 1806.
sempat dilewati bukan dilewati, sempat disentuh ya, disentuh tapi market kembali lagi naik nih. Nah, bagian ini nih, disentuh tapi kembali lagi naik. Nah, ini kalau misalnya di-break sekali lagi dan close-nya di bawahnya 18.06, paling nggak potensi untuk bearish, paling nggak dia akan mengejar ke area 17.94. Nah, seperti ini. Sebelumnya dia harus melewati 17.99, baru kemudian akan menguji ke support berikutnya di 17.94. Ini untuk potensi dia turun. Nah, ini pun juga tergantung dari hasil non farm nih. Kalau misalnya katakanlah non farmnya strong US ya paling enggak harga emas akan kembali lagi menguji 94 sampai di 17.89. Nah, itu. Kalau misalnya naik, nah dia akan menguji lagi di 18.33. Kembali lagi ke resisten yang 50% Fibo ya nih yang daily harian di 50% yaitu jatuhnya di 18.33 itu di area itu. Untuk apa? Untuk market kalau misalnya hasil non farm sama kayak ADB non farm semalam, mungkin penurunannya cukup lumayan banyak, jadi membuat harga emas biasanya kan mencoba naik di level 50-an. Yang jelas untuk area rebound kalau misalnya Anda mencari pembalikan arah, itu bisa di level 18.53. Itu untuk area, sell ya, sell 18.53 untuk area sell. Kalau misalnya besok non farm-nya pelemahan untuk USD. Tapi kalau penguatan untuk USD, ya paling enggak market akan melihat di 17.89. Lewat itu menguji support sekitar 17.80. Nah, 17.80 nggak kuat ya apa namanya, tidak bisa mempertahankan level 17.80 ya potensi cukup terbuka sekali ke 17.60 sampai 17.50 untuk turun. Nah, seperti itu. Tapi untuk saat ini, apa namanya, untuk sinyalnya sih naik nih. Kalau saya lihat dari bentuk chart, candlestick itu masih bullish. Asalkan 89 sama 17.89 dan 17.80 belum tersentuh atau belum terlewati. Seperti itu. Nah, itu untuk gambaran di emas. Kemudian di crude oil, di minyak mentah, semalam dirilis untuk data ekonomi dari uh, Amerika, minyak mentah. Saya buka datanya dulu. Nah, untuk stok cadangan minyak mentah di Amerika versi EIA, Energi Informasi Administrasi, itu tadi malam dengan angka aktual sekitar 3.626.000. Jadi apa namanya bertambah ya, bertambah dari data sebelumnya 3.626.000. Lumayan. Dari minus ke plus ya. Jadi stoknya benar-benar bertambah. Minggu kemarin sekitar minus 4.089.000. Nah, dari minus ke plus jadi stoknya bertambah cukup banyak sekali. Ini menandakan apa namanya pandemi yang melanda di Amerika, mungkin orang-orang juga permintaan sepertinya mengalami penurunan sehingga membuat stoknya bertambah begitu signifikan ke 3.626.000. Nah, seperti itu plus ya, plus. Kita lihat crude oil. Nah, crude oil turunnya juga cukup lumayan banyak sekali, tapi kalau kita lihat di pakai level Fibonacci, kita mendapatkan di golden ratio di 76,4 ya. Itu berada di 67,24 untuk area kita cari pembalikan arah pullback sampai di 66,13. Itu untuk area buy. Stop loss di 65 ya, 65.00 di psikologis. Tetap kita pakai batasan stop loss seperti itu. Di level ini ya, nanti bisa
teman-teman, apa namanya, cek. Nah, di area ini nih, ini untuk area buy ini. Kita cari pullback di sini, stop loss-nya di 65. Nah, 65 poin, bentar, 65,00. Nah, ini untuk batasan stop loss. Saya kasih warna merah lah ya. Jadi area buy ini sudah masuk, belum masuk area buy, nunggu sedikit market turun dulu, nanti baru, di kisaran 67 lah ya, 67 sampai 66, antara 67,00 sampai 66,00. Jadi ini efek market kemungkinan kalau strong US ya, kem eee, tek apa, stok minyak crude oil-nya turun, kemudian efek dari rilis data EIA semalam itu juga kemungkinan masih membuat crude oil ini mencoba untuk ke level 67 lagi, seperti itu. Ya koordinasinya ya, area area buy. Oke, stop loss di 65, 65,00. Itu untuk crude oil, untuk minyak untuk emas, ini saya masih megang posisi buy sih ya. Buy dengan catatan melihat di 89 nih, 23,6%, sinilah ya. Nah, dari sini sama di 80, di sini. Untuk di emas, ini crude oil saya lebih cenderung ke pegang ke turun, untuk area buy nanti nunggu mendekati psikologis di 67,00 sampai 66,00. Mau cari di range berapa? Di antara range itu. Stop loss di 65. Seperti itu. Oke, kita beralih ke mata uang. Kita tinggalkan komoditas, emas sama crude oil. Nah, kita cek di mata uang, kita lihat pound sterling. Nah, ini pound sterling ini kemungkinan akan diuji oleh data ekonomi dari Bank Sentral Inggris nanti jam 6 sore, 18.00. Bagi Anda yang punya open posisi pound sterling saat ini sampai nanti menjelang jam 6, kalau misalnya benar-benar masih di floating, sekali lagi diperhatikan, equity, jumlah modal Anda, sekarang equity-nya tinggal berapa, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Kemudian sambil dihitung, apakah, equity saya cukup kalau misalnya market bergerak ke level sekian. Nah, itu penting sekali kita memikirkan namanya money management. Oke, kalau misalnya sudah cukup ya saya rasa beranilah untuk floating ya. Oke, yang penting diperhatikan nanti jam 6 sore jangan sampai, lupa untuk melihat pergerakan pound sterling jam 6 sore. Nah, kalau kita lihat ini ya, di QU yang terakhir ini saya pakai 4 jam, dia membentuk semacam level ya nih ya, atau ranging ya. Dia ranging di antara harga tertinggi tanggal 30 Juni sampai di harga yang saya ambilnya yang terendah ini, agak sedikit rendah di tanggal 20, Juni. Sorry, Juli ya, bulan 7, Juli. Juli ke Juli sama, tanggal 30 Juli. Oke, ini membentuk semacam ranging, jadi masuk area arsiran kuning, kemudian market bolak-balik di sini. Ini kalau misalnya kita bisa gunakan level untuk, apa namanya, scalping ya, bermain pendek, itu untuk area sell bisa tempatkan di 1,39.700, 1,39.700 ya, untuk area sell, cari pantulan harga. Tapi kalau misalnya dinaik dan melewati
Stop loss Anda, stop loss berarti 1.39.850, sorry 825, 1.39.825. Itu bisa Anda gunakan sebagai batasan untuk stop loss. Tambah spread ya. Spread berarti sekitar 1.39.850 lah ya, 850 atau 870. Tambah spread sekitar 50 pip atau 60 pip, seperti itu. Itu stop loss-nya. Target 1.38.253. Begitupun kalau misalnya break bawahnya itu, nah dari arsirannya. Jadi untuk GU pada sore hari ini kita lebih memanfaatkan teknik breakout ya, atau penembusan level bawah atau level atas. Karena kalau kita lihat saatnya memang H4 ini setelah membentuk harga tertinggi ini ya, tanggal 30 Juli 1.39.825, market kecenderungannya kembali lagi turun dan cenderung sideways di antara range itu 1.39.825 sampai 1.38.800 berapa ya? 38.700-an ya, 710 gitu. Perhatikan untuk nanti sore untuk kebijakan moneter dari Bank Sentral Inggris. Jadi manfaatkan breakout range 1.39.850 sampai 1.38.700 lah ya, tambah sedikit untuk spread 700 untuk area sell stop seperti itu. Oke, kalau sudah untuk pound sterling kita beralih ke euro. Dan euro ini juga nggak kalah dengan pound sterling, juga banyak apa ya, banyak peminatnya lah ya, banyak peminatnya juga nih ya di euro. Nah, ini untuk euro tadi malam, pergerakan tadi malam sempat melemah karena penguatan mata uang dolar Amerika yang cukup signifikan sekali, jadi membuat harga euro kembali lagi menurun. Nah, euro kembali lagi turun atau kembali lagi melemah. Sekarang running di 1.18.446. Nah, ini sudah menyentuh 50%. Nah, ini lihat nih. Pas, pas di 50%. 1.18.296. Enggak ditambah spread. Kita spreadnya sudah kembali lagi naik, bos. Itu. Sepertinya juga euro ini terjebak di 38,2 sama 50%. Jadi mungkin kalau misalnya mau memanfaatkan range area di euro, ya mungkin saat ini ya. Saat ini kita bisa ambil posisi sell mendekati 48, di 45. Mungkin kita langsung entry ya. Take profit kita pakai 20 ya. 5 poin tambah 25 poin berarti 10. Sekitar 70 lah. 1 sebenarnya. Nah, kita coba entry. Nah, kita lihat euro sell masuk area sell ini. Nah, ini dapat harga 1.18.462 karena sudah mendekati kembali lagi rebound di 38 seperti itu. Dan saya entry-nya dulu ini. Oke, itu untuk yang di euro, stop loss Anda gunakan stop loss ya di 1.18.700. Target
Ini agak pendek nih, kita bermain pendek, sedikit scalping, 1.18.200. Tuh. Oke, untuk euro kita tunggu sampai nanti sesi Amerika ya nanti malam. Apakah kena atas atau kena bawah? Oke, kita sudah langsung entry sell di euro. Oke, kita lanjut ke ya euro sudah, pound sterling. Ini kita cek. Nah, ini dia sudah breakout nih. Level bendera ya. Ini benderanya bendera turun ini. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia ada membentuk double top. Pas. Pas di 18.469 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan pas sama persis double top. Kita hitung kalau misalnya dia break. Nah, jelas kita sell mendekati topnya ya. Jadi apa namanya? Stop loss-nya juga terukur lah ya. Nah, sell langsung turun 45. Kita lihat just bentar lagi masih turun sedikit lah. Sabar. Nah, kita cek untuk target ke bawahnya kira-kira segini. Nah, kita cek nggak usah sama persis juga boleh. Nah, wah TP-nya kurang ke bawah nih. Ya nggak apa-apa lah. Target sekitar 1.18.122. Sekitar segitulah ya. Target euro. Stop loss terukur. Kita lihat stop loss-nya di sini lewat 23,6% jatuhnya di 1.18.700. 18.700. Oke, kita tinggalkan di euro. Ini bisa pakai trailing lah ya. Kita tambah spread di sini nih. Nah, jadi kita turunkan. Oke. Ini stop loss di. Oke, kita tunggu di euro. Terukur semuanya. Double top soalnya kan. Kita mendekati top. Ini euro. Pound sterling kita juga belum bisa, masih di tengah nih. Jadi kita belum bisa entry buy ya. Tadi kalau ini masalahnya dia turunnya sebelum kita mulai. Nah ini, terus sebelum kita mulai. Jadi kita nggak bisa entry pound sterling, kita entry-nya yang di euro, yang di euro. Kecuali kalau pound sterling ini naik mendekati 1.39.800, nah kita bisa entry sell. Misalnya pound sterling dia pergerakannya di tengah-tengah nih. Iya, agak susah. Agak susah di tengah-tengah. Tengah-tengah dia. Euro pas ini. Pas ada momen. Stop loss terukur. Oke, kita tinggalkan euro. Nah, kita cek ke sedikit cross ya. Cross currency. Ini euro tak ganti apa namanya? Uji. Kita cek di uji. Mana uji? Nah, kita lihat. Ini ujinya ada beberapa posisi floating nih. Masih di floating. Kita lihat pattern. Nah, oke. Untuk GJ, nah ini GJ membentuk semacam head and shoulder ya. Head and shoulder. Jadi ini bentuknya saya hilangi dulu ininya. Nah, bukan head and shoulder, inverse, inverse. Jadi kebalikannya dari head. Saya hilangi dulu. Nah, terus ini kan. Kita tarik seperti ini. Nah, atasnya sudah top, double top.
double top dan ini sekarang lagi OTW untuk menguji topnya lagi 153.400 ya. Bentar, ya kita gunakan yang sebelah kiri ya, sebelah kanan. 153.431 untuk kita gunakan sebagai, kita perhitungannya. Breakout buy ini. Ini market lagi di tengah-tengah, kalau misalnya kita mau ngambil buy pun juga stop loss-nya di itu 151.153 yang low-nya itu ya. Low-nya tanggal 8 sorry tanggal berapa tuh? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Agustus. Ini ya yang bentuk hammer ya. Doji kayak semacam hammer tapi kecil namanya bodinya. Nanggung bodinya. Hammer tidak tapi doji juga tidak. Itu. Yang harga low-nya bisa ambil untuk stop loss. Kemungkinan ini naik. Nah, ini kalau lihat bentuk chartnya menguji ke atas ya. 153.434 untuk GC kita ambil, tapi stop lossnya jaraknya juga 1 banding lumayan ini, 1 banding 1 lebih ya. Atasnya juga sedikit risk and rewardnya terlalu banyak risknya daripada rewardnya. Mungkin kita tunggu aja di atasnya aja untuk mendekati 153.300 lah ya. Mungkin kita bisa ambil posisi sell di sana, sell limit. Cuman atasnya harus kita pasang stop loss. Itu 153.480 atau ke 500 lah ya, 500 psikologis. Terus stop loss di situ sambil buy stop. Kita sweep. Masalahnya nih bentuknya inverse ini kan, inverse head and shoulder ini kan. Nah, terlihat sekali market pattern-nya sempurna sekali ya. Kita cek pakai Fibo. Nah, ini sudah melebihi 61,8%. Nah, 61,8%. Jadi apa namanya? Ini kemungkinan tes untuk turun juga cukup terbuka sekali. Oke. Oke, kita cek untuk kalender sesi Eropa ya nih. Nah, kita lihat. Oke, ini GJ. Oke, kita tinggalkan di GJ karena GJ sedang kalau kita enter juga nggak cocok untuk risk reward-nya ya. Tadi kita ngambilnya pas di EU, euro. Nah, ini euro juga masih lengket di topnya. Kita tunggu, santai aja. Yang penting sudah ada stop loss, sudah ada take profit. Oke. GJ mau kita entry tapi dia sudah di tengah-tengah nih, jadi risk-nya harusnya 1 banding 1 pengennya saya sih, tapi ini enggak. Risk-nya lebih besar daripada reward-nya. Ini ketiga kali GJ. Kita cek di uji. Nah, ini uji ini juga kita lihat. Nah, ini bentuk pattern-nya juga head ya nih ya. Tapi head and shoulder-nya aja sudah selesai nih, sudah kena target. Nah, seperti ini. Oh, belum nih, belum kena target. Belum ya. Nah, kita lihat ini. Ini kita gunakan ininya untuk S-nya. Kita tarik Fibo. Kita cari koreksi dia larinya naik ke berapa. Setelah menyentuh bawah, 50% berada di sini. Di 110.176. Bentar, ini paling enggak kita harus menunggu di bawah mendekati 400 ya, 109.400.
Kita bisa buy limit ya. Kayaknya batanya sih menarik untuk di entry nih. 45 ya, 43 lah tambah spread. Target 110 ya. Terus 13.600 pip. Bawahnya juga 600. 400 tambah ini 600. Berarti 1:1. Nah, sama-sama 600. Oh, ini 700 ya, 700 sama, oke, 700 sama 600. Nah, kita coba limit di UJ. Ini UJ masalahnya juga lumayan, kalau ada penurunan bisa entry. Oke, kita pasang limit aja di UJ. Kanada, ini juga bentuknya head and shoulder biris, cuman dia lagi OTW turun. Mencoba untuk membentuk, apa namanya, bahu yang kedua yang sebelah kanan. Bahu yang kedua sebelah kanan. Ini kalau mau saya limit, paling enggak di 50% ya ini ya. Sedikit sedikit agak jauh nih dari harga running sekarang. Nah, nanti kita lihat perkembangannya di sini. Nah, ada di sini nih. Sinilah ya. Nah, ini. Untuk uh, bentuknya head and shoulder ini. S-nya sini. S. Nah, S yang keduanya di sini. Terus ini ada head-nya di sini nih. Nah, terus masuk. Tuh. Ini kalau break target kita pakai yang pendek nih ya. Kalau yang panjang pakai head-nya. Nah, saya pakai yang pendek sini. Nih. Pas di sini ada resisten nih. Nah, tanpa kita harus melihat nih. Nah, ini. Kita tarik ke kanan. Nah, pas nih resistenya. Di supply and demand. Tuh kan. Oke, untuk UC. Untuk USD Kanada dolar nih belum bisa kita entry ya. Harganya sudah bergerak di tengah. Harusnya kalau dia naik dulu ke 1.26.000, nah itu level untuk kita entry di sana. Tapi ini bermainnya agak sedikit panjang masalahnya nih. Soalnya head-nya berada di 1.28.000. Agak sedikit tinggi untuk yang posisi head ini saya pakai 4 jam. Tuh. Ini potensi untuk turun. Ini kalau breakout di sini ya 1.24.159. Nah, itu. Tuh, kita lihat euro. Wah, euro masih lengket mendekati topnya. Kita tunggu. Kita tunggu euro nih. Kayaknya potensi euro ini cukup terbuka sekali untuk menambah equity. Emas juga masih sideways di sini. Ini juga masih dalam bentuk apa? Bentar. Kita lihat 4 jam. 4 jam seperti ini ya. Nah, ini. Ini masih dalam bentuk seperti inilah. Nah, sideways. Tinggal besok non-farm payroll apakah penguatan US atau pelemahan US. Nah, ini akan mempengaruhi emas untuk keluar dari range 1833 sama 1789. Oh, kan? Seperti ini. Tek. Nah, gantian 50% dengan 23,6%. Tinggal pasang aja base stop di atas 33, berarti 34 atau 35 lah ya, tambah spread. Base stop di sana, kemudian bawahnya 17,87 lah ya, tambah spread. Kalau 88 khawatirnya terlalu pendek, terlalu dekat dengan
23,6%. Sekarang masih running di tengah, jadi market masih bolak-balik. Masalahnya range-nya juga lumayan lebar, dari 18,33 ke 17,89. Nah, itu agak sedikit lebar sih ya. Kita cek euro. Wah, euronya masih lengket. Oke, masalah. Oke, saya rasa seperti ya untuk pulang di minggu ini. Jangan lupa besok ada non-farm payroll, kita juga besok ada live trade. Kemudian kalau kita lihat gambaran secara pattern untuk emas ini masih dalam range ini 50% ke 23,6%, 18,33 sama 17,89. Tergantung nih mana yang mau dilewati dulu. Di atas 73, di atas 18,33 atau di bawah 17,89. Terus crude oil ini potensi turun juga cukup terbuka karena stok minyak di Amerika bertambahnya juga lumayan banyak dari minus 4 juta ke plus 3 juta. Nah, kalau saya lihat masih turun, cuman untuk kita potensi naik pun juga kita bisa manfaatkan pembalikan arah, tapi range-nya juga agak lebar. Jadi Anda harus memperhatikan modal sama jumlah lot kalau transaksi crude oil. Terus pound sterling ini juga masih dalam bentuk range, masuk ke sini ranging. Cuman nanti jam 6 sore waktu Indonesia bagian barat 18.00 Bank Sentral Inggris akan merilis kebijakan moneter atau hasil rapat yang sudah dilakukan siang ini sampai nanti jam 6. Termasuk mengenai pembelian obligasi. Nah, itu yang perlu diperhatikan di situ. Euro ini juga masuk area sell ya. Kembali lagi ke 38,2, 1,18.480. Nah, kembali lagi ke area sell. Karena kita cari penurunan. Dan juga sama nih, nah, double top ya. Ini secara daily menyentuh 38,2%, mendekati ya, mendekati. Kemudian H1-nya juga ada double top di sini. Kita coba memanfaatkan double top dan batasan stop loss. Kalau breakout, kalau misalnya Anda mau buy juga nggak masalah. Target diperhatikan 1/1. Kalau saya 1/1. Kalau Anda mungkin bisa 1/2 silahkan. Tapi kalau saya lihat target paling enggak kembali lagi ke 1,1870. Jadi sudah saya cut seperti itu. GC ini masih membentuk inverse, mencoba untuk melewati neckline-nya lagi. Untuk area buy juga sudah naik ya, harusnya sedikit ke bawah atau di bawahnya 152. Idealnya di situ. Ini sekarang sudah 152,516, sudah di atas. Kanada ini bentuk head and shoulder biris, OTW turun. Ini kalau naik sampai di kembali lagi ke 1,26.000 kita bisa entry sell ya. Ini karena sudah mendekati bawah juga nanggung, mending sekalian breakout bawah kita pasang sell stop untuk menuju ke 1,22. Kemudian UJ, ini UJ membentuk head and shoulder juga, head and shoulder biris. Kita lihat trennya pun juga secara garis juga dia turun ya nih ya, makanya secara turun. Seperti ini, dia turunnya di sini. Nah, cuman kita cari pembalikan arah untuk atasnya untuk ngambil posisi sell. Nah, paling tidak mendekati 110, mendekati psikologis. Oke, saya rasa itu untuk analisa untuk peluang trading di minggu ini, sisa 2 hari. Volatilitas market kemungkinan tidak banyak untuk hari ini, tapi ada beberapa data ekonomi penting yang kemungkinan akan menjadi penggerak. Sambil mungkin menunggu hasil non-farm payroll besok. Biasanya pelaku pasar lebih cenderung menahan diri untuk open posisi sambil menunggu angka non-farm payroll besok hari Jumat. Nah,
Besok kita juga ada live trading, silakan Anda, apa namanya, menyimak live trading untuk besok hari Jumat. Oke, saya rasa cukup untuk peluang trading di hari ini. Eee, oh ya, untuk yang konseling jangan lupa nanti jam jam 6 ya, jam 6 sore, 18.00 waktu Indonesia bagian barat, ada rilis data dari Bank Sentral Inggris. Oke, saya rasa cukup untuk live trade live trade, peluang trading ya, keseringan live trade sih masalahnya. Peluang trading di awal bulan Agustus 2021 bersama saya Rudi Okrianto. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.